Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini diambil dari Umayyah bin Abd Syam atau Muawiyah bin Abu Sufyan alias Muawiyah I, salah seorang sahabat Nabi Muhammad, lalu menjadi khalifah yang memimpin pada 661 sampai dengan 680 Masehi. Secara garis besar, era kekhalifahan Umayyah terbagi atas dua periode utama, yakni 661 sampai dengan 750 Masehi berpusat di Damaskus. Kemudian periode 756 sampai dengan 1031 Masehi di Cordoba, seiring berkuasanya kekuatan Muslim di Spanyol Andalusia. Dinasti Umayyah Timur yang dimaksudkan dalam makalah ini adalah yang didirikan oleh keturunan Umayyah atas rintisan Muawiyah yang berpusat di Damaskus. Sejarah sains dan perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama adalah mengenai ilmu agama. Pusat kajian Islam di masa ini terdapat di Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Fustat, dan Damaskus. Salah satu ulama yang terkenal adalah Abdullah bin Amr bin As yang wafat pada 65 Hijriah dan Yazid bin Abu Habib yang wafat pada 128 Hijriah di Fustat, Mesir. Terkait perkembangan ilmu hadis, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dianggap memiliki jasa paling besar. Ia mengerahkan usaha pembukuan hadis dengan memerintahkan seluruh gubernur agar segera mengumpulkan lembaran atau catatan yang tersebar. Selanjutnya dalam ilmu bahasa. Tokoh pertama yang menggeluti ilmu bahasa adalah Abu al-Aswad ad-Du'ali. Ia adalah ahli ilmu tata bahasa Arab, Nahwu yang berasal dari Basrah, Irak. Para muridnya kemudian menjadi ahli bahasa yang juga menggeluti bidang sharaf dan balaghah. Mereka adalah Yahya bin Ya'mar, Anbasa bin Ma'dan, Maimun al-Aqran, dan Isa bin Umar al-Saqafi. Termasuk Maula Bani Lais bin Bak yang paling memahami perubahan yang terjadi pada ilmu Nahwu. Generasi berikutnya adalah ahli bahasa Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang menyusun berbagai kamus. Sejarah. Ilmu ini muncul karena adanya kajian tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW atau Zirah Nabawiyah. Kitab sejarah yang disusun pertama kali adalah Al-Maghazi dan Al-Sirah yang mendorong Muslim mengikuti perilaku nabinya. Penulis kitab terdiri atas 3 tingkatan, bergantung dari sumber pembelajaran. Tingkat pertama adalah yang punya kontak langsung dengan orang-orang terdekat Rasulullah SAW. Misal Abban bin Utsman bin Affan yang merupakan khalifah ketiga. Ilmu kalam. Pada masa Bani Umayyah muncul bidang ilmu filsafat, misalnya Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Jabariyah dipelopori Jam bin Safwan yang mendapat pertentangan dari Qadariyah. Aliran Qadariyah berlawanan dengan Bani Umayyah. Sikap aliran Qadariyah sama dengan Mu'tazilah, sehingga para tokohnya kerap mendapat tekanan dari pemerintah. Hal ini tetap berlaku meski banyak khalifah dinasti yang menjadi anggota Mu'tazilah, misalnya Khalif Yazid II bin Walid dan Marwan bin Hakam. Kemudian pada bagian sastra atau syair. Jadi di masa Bani Umayyah muncul syair ghazal berisi nuansa cinta dan erotisme yang dikembangkan Umar bin Abu Rabi'ah di Hijzah. Ada juga syair politik sebagai bentuk dukungan atau oposisi pada pemerintah yang disebut al-syir al-hizbi. Kemudian para penyair yang menyatakan dukungan mendapat fasilitas dari pemerintah setempat, sebaliknya yang berlawanan ada yang mendapat sanksi dari penguasa. Selain itu, muncul juga jenis syair yang membanggakan primordialisme kesukuannya atau asabiyah. Kemudian
Kemudian di masa dinasti Umayyah, orang yang memiliki kecakapan lisan baik itu orator dan penyair memiliki kedudukan sangat terhormat di kabilahnya. Diterakan bangsa Arab bahkan tidak mengucapkan ucapan selamat kecuali pada 3 hal, yaitu lahirnya anak kuda kesayangan, lahirnya bayi laki-laki, dan kemunculan seorang penyair. Kemudian, pada bagian kimia dan kedokteran, untuk keperluan praktis, ilmu kimia dan kedokteran turut berkembang pesat. Para khalifah Bani Umayyah menaruh perhatian khusus pada bidang ilmu ini. Mereka menyewa jasa penerjemahan berbagai karya kedokteran, kimia, farmasi, dan matematika ke dalam bahasa Arab. 2 khalifah yang diketahui punya andil besar dalam ilmu kimia dan kedokteran adalah Khalid bin Yazid bin Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Selain itu, muncul juga para tokoh dari golongan non-Islam yang menjadi dokter pribadi para khalifah, misalnya Ibnu Atsal dan Abu Al-Hakam Al-Nasrani yang merupakan dokter pribadi Muawiyah bin Abu Sufyan. Ada juga Masar Jawai, seorang Yahudi Persia yang menjadi dokter pribadi Khalifah Marwan bin Al-Hakam dari Bani Umayyah.